Pemirsa Intens Investigasi, mengejutkan, nama Sarwenda belakangan ini sedang ramai diperbincangkan dan beritanya pun sedang memanas. Hal ini diduga lantaran konflik masa lalunya dengan sang mantan suami yang akhirnya meledak lagi ke publik. Konflik yang diakibatkan oleh aksi saling sindir terkait nafkah anak dan cicilan rumah mewah di kawasan Cilandak yang terancam disita oleh bank. Hal ini membuat perseteruan di antara mereka semakin tegang. Terlebih sejak munculnya video siaran langsung yang diduga menampilkan Sarwenda mengeluarkan kata-kata kasar. Aku juga nggak butuh duit kok. Sorry. Bahkan, akibat dari keributan ini, kabarnya sempat membuat mantan bos, produser, dan rekan kerjanya di Cherry Bell ikut buka suara menyindir masa lalunya. Lantas, siapakah sosok yang terkejut dengan Sarwenda yang sekarang? Benarkah pria ini datang dari masa lalu Sarwenda? Dan benarkah dia mengetahui banyak keburukan di masa lalu Sarwenda yang tidak diketahui oleh banyak orang? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, di tengah konflik yang kian memanas antara Ruben Onsu dan Sarwenda, kini muncul sosok Nanda Persada yang mengaku sebagai mantan manajer Sarwenda dan Ruben Onsu. Ia sangat menyayangkan perselisihan antara Ruben dan Sarwenda yang terangkat ke muka publik. Menurutnya, karena keduanya adalah public figure, dikhawatirkan perselisihan ini akan berdampak buruk kepada anak-anak mereka. Nanda pun menceritakan kembali momen di masa lalu saat Sarwenda baru saja keluar dari girl band Cherry Bell. Menurut Nanda, saat itu Ruben Onsu sendirilah yang menitipkan Sarwenda kepada manajemennya untuk dibentuk dan diorbitkan hingga membuat namanya bisa sebesar sekarang. Sedih sih melihat perkembangan masalah ini ya. Kebetulan saya juga kenal dekat dengan dua-duanya. Yang pertama, Ruben itu pernah jadi artis saya dulu. Setelah udah enggak, kita tetap berteman baik. Terus waktu itu masih proses pacaran sama Wenda. Wenda baru keluar dari girl bandnya Cherry Bell. Nah, dia titip tuh gitu, Pak, gue titip Wenda ya tapi masuk manajemennya lo, kata Ruben gitu. Jadi Wenda saya manajerin lumayan lama tuh. Jadi kenal mereka baik dan sering bareng-bareng, jadi apa yang ngeliat perkembangan terakhir-terakhir ini kok makin kesini makin kesana gitu ya, sangat disayangkan banget sih gitu. Karena bagaimanapun kan efeknya nanti ke anak-anaknya dan jejak digital itu kan ada gitu, dan ya sedih sih. Mulai dari latihan vokal ya, mulai dari branding, dibentuk image-nya sedemikian rupa gitu. Itu memang strategi tim dari manajemen juga, termasuk Ruben. Jadi makanya aku tuh sedih ngeliatnya gitu ya, ada kata-kata seolah-olah seperti ya kita tahu lah, netizen bilang kacang lupa kulit dan lain-lain. Nah, itu akhirnya kan jadi kesana gitu arahnya, itu yang sangat disesalkan gitu. Tidak hanya itu, Nanda Persada juga mengaku sedih melihat orang-orang terdekat Sarwenda yang justru tidak mendamaikan suasana di tengah patahnya hubungan mereka. Maka, ia pun memberikan peringatan dan meminta kepada adik-adik Sarwenda agar bisa menahan komentar mereka demi kebaikan bersama di masa depan. Dan saya juga sedih ya melihat dari pihak orang-orang terdekat tuh terlihat bukannya ngademin ya, mendinginkan suasana, malah terkesan ngipas-kipasin gitu ya. Kan ada itu semuanya, ini bukan statement opini tapi ini fakta, benar nggak? Nah ya, gitu. Jadi buat orang-orang terdekat, terutama
adik-adiknya ditutup, ditahan gitu komentarnya, mulutnya untuk kebaikan bersama gitu. Lebih lanjut, Nanda Persada pun kemudian juga menanggapi unggahan Dino Raturandang di aplikasi Threads. Di unggahan tersebut, founder Cherrybelle itu menuliskan kalimat pernyataan yang cukup menyentil. Ia menyebut bahwa dirinya dulu dibully gara-gara mengambil keputusan untuk mengeluarkan personil, dan diduga personil itu adalah Sarwenda. Namun kini, semuanya seolah sudah terlihat jelas. Menyikapi hal itu, Nanda Persada pun memberikan ungkapan yang tak kalah mengejutkan. Sudah dijawab sepertinya sama foundernya Cherrybelle ya. Sesuai inisialnya Dino ya. Iya. Nama lengkap. Ngomong dong Dino. Itu sebenarnya kan cerita lama. Terus dijahit-jahit terus, dikait-kaitkan terus. Tapi yang aku tahu sih, yang aku rasain ya, aku jadi melihat hal yang berbeda sih. Terus terang. Sarwenda yang dulu dan sekarang. Semoga ini jadi pembelajaran juga ya buat semuanya. Sebelumnya, Ruben Onsu bersama kuasa hukumnya sempat ikut angkat bicara melalui sambungan video call kepada awak media. Ruben menjelaskan alasan dirinya kini memilih berkomunikasi harus melalui kuasa hukumnya. Menurut Ruben, komunikasi yang ia lakukan secara langsung dengan Sarwenda justru selalu berujung tidak baik dan berpotensi akan saling menyakiti. Tapi mungkin untuk hal yang seperti ini kayaknya memang harus selalu diluruskan. 2 tahun terakhir memang saya lebih banyak diam, saya pikir ini akan usai. Tapi ternyata kayaknya menjadi bola liar terus untuk berbagai pihak gitu ya. Nah, ini saya meminta Bang Minola untuk meluruskan berdasarkan data yang saya punya, berdasarkan hal yang saya jalanin. Kan nggak mungkin ya kalau nggak ada, kalau kita selalu bilang baik-baik saja, tapi ternyata memang nggak baik-baik saja gitu. Akhirnya akan menjadi hal yang tidak baik gitu. Tapi ini disampaikan bagaimana itu sudah dilampirkan. Saya sudah mencoba berkomunikasi lewat WhatsApp. Tapi kenapa harus lewat pengacara? Karena komunikasi dengan cara langsung tuh ujung-ujungnya tidak baik. Akhirnya masih terus saling menyakitkan. Justru yang saya lakukan itu adalah supaya tidak saling menyakitkan. Makanya lewat pengacara untuk mengambil jalan tengahnya. Di momen yang lain, Sarwenda juga telah memberikan pernyataan resminya kepada awak media melalui sambungan video call. Dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, Sarwenda sayangnya saat itu tidak mengungkapkan apapun selain tentang dirinya yang saat ini sedang sangat sibuk bekerja demi mencari rezeki untuk anak-anaknya. Walaupun begitu, Sarwenda sempat menyampaikan harapannya agar seluruh polemik rumah tangganya ini bisa segera diselesaikan dengan baik sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Buat teman-teman media, maaf saya nggak bisa hadir soalnya saya masih ada kerjaan gitu, cari duit halal kan, dan segala sesuatunya juga udah ada diwakilkan sama kuasa hukum saya gitu. Jadi ya semoga semuanya bisa diselesaikan dengan baik-baik sesuai dengan kesepakatan, karena sekali lagi dan terus-menerus saya selalu memikirkan kasihan dengan anak-anak saya gitu. Terima kasih ya. Maaf nih, saya harus kembali mencari duit lagi. Kalian bisa melihat saya juga lagi live mencari duit. Terima kasih ya. Lantas, benarkah Nanda Persada mengungkap perbedaan Sarwenda saat ini yang jauh dari sosok Sarwenda yang dulu? Sambil mengingatkan Sarwenda tentang sesuatu. Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, perselisihan Sarwenda dan Ruben Onsu yang kian melebar ini mau tak mau memancing reaksi pedas dari Nanda Persada tentang hal yang tidak banyak dikeluhkan oleh orang-orang.
Menurutnya, masalah ini bisa berdampak terhadap profesionalitas Sarwenda yang akhirnya dipertanyakan. Apalagi, menurutnya sangatlah tidak profesional jika seorang publik figur yang sedang bekerja atau melakukan siaran langsung tetapi tidak bisa menjaga sikap dan omongannya di depan publik. Ya itu udah gak perlu dijawab lagi gitu, karena semua tuh ada dalam potongan-potongan video yang merupakan fakta ya, itu bukan opini lagi gitu. Jadi mestinya gitu ya, bijak lah gitu ketika lagi menjadi atensi publik, baik itu lagi kerja, lagi nge-live atau apapun, itu mesti udah tahu ya, orang profesional itu pasti tahu ketika nge-live harus dijaga sikapnya, omongannya, itu nggak bisa nyelotok spontan, dan lain-lain gitu ya. Tapi Makanya kata-kata yang nggak enak, sikap yang itu kan dia pasti sadar gitu bahwa itu lagi nge-live. Jadi kalau dibilang itu insiden, ya. kepleset atau nggak sengaja, itu nggak profesional berarti menurut aku ya, sebagai praktisi lah. Ia pun mengingatkan bahwa karir di dunia entertainment tidak selamanya berada di atas, sehingga sifat dan karakter sangatlah penting. Terlebih di era sekarang, di mana cancel culture tidak bisa dianggap main-main jika sudah melukai perasaan orang lain. Ya itu terlalu pribadi sih kalau aku bahas soal itu, tapi aku rasa orang-orang dan netizen tahu lah. Dan pesan aku sih satu ya, tidak ada orang yang karirnya di atas terus. Nggak ada artis public figure yang selalu di atas. Dia pasti suatu saat akan turun ke bawah. Jadi attitude itu sangat penting ya. Jadi sifat, karakter itu sangat penting dalam dunia entertainment. Dan ketika ada hal-hal yang melukai perasaan orang, pihak tertentu, atau kata-kata kasar, itu kita lagi mengenal cancel culture kan. Cancel culture itu nggak bisa dianggap main-main sekarang. Itu harus disimak juga nih sekalian ya buat teman-teman artis, public figure, influencer, dijaga sikap, attitude itu, karena baik itu klien, brand, dan masyarakat pasti itu akan melihat itu. Dan mungkin kasus ini bisa jadi pembelajaran untuk semua juga. Harus berhati-hatilah dan menjaga sikap lah. Lebih lanjut, Nanda Persada juga mengaku kaget melihat sosok Sarwenda yang sekarang. Ia sangat menyayangkan hal tersebut karena tentu akan memberikan dampak negatif secara image maupun secara branding bisnisnya. Di sisi lain, Nanda juga melihat karakter Ruben Onsu yang saat ini sudah banyak berubah menjadi lebih bijak. Meski begitu, ia juga khawatir dengan kondisi fisik dan mental Ruben Onsu yang harus terus bekerja keras di tengah tekanan masalah ini. Mudik ya wajar kalau soal mudik ya. Cuma kalau aku lihat kalau dulu itu nggak kayak sekarang sih gitu, yang terlihat kalau di depan orang-orang gitu ya. Makanya aku kaget ya sekarang kayak begini gitu. Jadi sangat menyayangkan, dan mungkin ini juga harus jadi pembelajaran juga, karena pasti dampaknya akan ada secara image, secara bisnis ya. Kalau kita ngomong bisnis ya, buat para artis influencer termasuk CEO itu juga pasti ngerti soal branding ya, soal attitude itu ngerti mestinya. Aku ada konteks sama Ruben gitu, aku menguatkan dia karena apa ya, Ruben yang sekarang itu yang aku tahu ya, dia lebih dewasa, lebih bijak, lebih sabar, lebih banyak menyerahkan masalah itu kepada Tuhan gitu. Aku ngobrol, jadi dia banyak istighfar, dia banyak menahan supaya tidak membuat statement atau hal-hal yang memperkeruh suasana gitu. Dan aku khawatir sih, karena yang aku tahu Ruben harus menjaga kondisi fisiknya juga, dan pikirannya juga, mentalnya gitu. Kalau kita lihat Ruben itu kan kerja keras banget gitu. Karena
dia sadar pasti punya tanggung jawab. Itu obrolan aku sama Ruben ya, gitu. Dan ya aku sih berharap semuanya akan baik-baik lagi, mengalah untuk anak-anak. Dalam sebuah potongan siaran langsung yang beredar di sosial media, diduga adik Sarwenda yaitu Wendy turut mengungkapkan kekesalannya. Wendy secara terbuka mengajak pihak Ruben Onsu untuk bertemu langsung dan menyelesaikan masalah ini secara internal. Dan ia sangat khawatir jika masalah ini akan turut mencoreng nama baik kakaknya. Punya pembenaran, masing-masing punya keyakinan ya. Pakai repot ketemuan. Ngapain ngor-ngor di media? Gue juga banyak brand yang harus gue tanganin. Saya itu banyak brand yang bekerja sama atas nama kakak saya. Kerjaannya tuh banyak. Jadi saya nggak mau yang namanya tercoreng gitu nama baiknya. Saya maunya hidupnya damai, nggak didamai-damain. Nah itu ya guys ya, dari statement dari Ci Wendy ya. Lantas, seperti apa tanggapan kuasa hukum Ruben Onsu terkait banyaknya sosok dari masa lalu yang kini ikut angkat bicara? Halo, saya Denny Danto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, mencuatnya berbagai pernyataan dari sosok-sosok di masa lalu seperti Nanda Persada hingga sindiran Dino Raturandang tentang karakter asli Sarwenda. Akhirnya, mau tak mau turut memancing reaksi dari kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang. Menurut Minola, ketika sebuah permasalahan sudah dibawa ke ranah publik, maka pihaknya sama sekali tidak bisa mencegah jika pada akhirnya masyarakat atau orang-orang yang pernah bersinggungan langsung ikut angkat bicara dan memberikan penilaian mereka. Kalau misalnya masalah ini kita bawa ke ranah publik, ya kan tidak bisa dicegah kalau misalnya kemudian publik yang melihat, yang menonton, yang mendengar akhirnya berkomentar. Kalau misalnya masyarakat, ya kalau masyarakat akhirnya angkat bicara terkait dengan masalah hal ini, karena itu sudah masuk ke ranah publik, mereka berpikir ya mereka sah-sah saja. Apalagi orang-orang yang mungkin pernah tahu ya bagaimana karakter S misalnya seperti itu, ya. Dan kemudian juga mungkin dulu pernah ada suatu peristiwa atau pengalaman yang dialaminya yang mungkin sama seperti apa yang dialami oleh Ruben. Kalau kita tidak ingin dinilai, kita tidak ingin dikomentari, atau kita tidak ingin suatu saat aib kita misalnya atau kejelekan kita akhirnya yang mungkin selama ini tidak diketahui oleh orang lain jadinya keluar, ya jangan dong kita artinya mau menyelesaikan suatu persoalan itu melalui ranah publik gitu loh. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.